Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Pangeran Ponegoro nomor 1A Wonosobo, 98 FM Radio Purnama Sidi mencerahkan, inspiratif. Selamat sore pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama kami dalam spesial sajian leluasa lebih luas seputar agama. Ya, masih bersama dia dan juga tentu bersama dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Wonosobo. Dia sudah bersama dengan narasumber kita bersama dengan Ustadz Maksun SHIME. Selamat sore Ustadz. Selamat sore Mbak Dia. Apa kabar Cak Sun? Alhamdulillahirrabbilalamin. Insyaallah kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, senang sekali bisa kembali hadir bersama dengan Ustadz Maksun SHIME atau yang biasa dia sapa dengan sebutan Cak Sun. Ya, ya. lebih akrab gitu akrab, Cak ya. Ya. Ya, pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada, insya Allah kurang lebih selama 1 jam ke depan kita akan bincang-bincang seputar Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Dan bagi pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada, Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan kepada kami untuk kami sampaikan kepada Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Wonosobo melalui pesan WhatsApp. Silahkan bisa kirimkan pesan di 082114149287. Dan insya Allah akan selalu kami jawab di pekan yang akan datang, begitu Cak ya? Ya, biar kita fokus gitu ya untuk pembahasan di pekan kali ini. Ya, untuk sahabat Purnama Sidi dimanapun Anda berada, sajian leluasa merupakan program kolaborasi dari Majelis Tajdid dan Tarjih, dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Wonosobo, Majelis Tablik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Wonosobo, Majelis Pustaka dan Informasi, dan Radio Purnama Sidi Wonosobo. Untuk acara ini, sahabat Purnama Sidi juga bisa mendengarkan kami via streaming di www.jogjastreamers.com ya. Bagi Anda yang mendengarkan via on air ya, silakan bisa selalu dengarkan di frekuensi 9800 atau di 98 FM. Ya, baik Cak Sun, di edisi kali ini spesialnya kita akan sharing-sharing aja nih Cak ya. Oke. Ya, seperti halnya kemarin sudah masuk pertanyaan di kami ya Cak ya, terkait seputar jual beli nih Cak. Iya. Ya, mungkin setelah kemarin kita bahas-bahas seputar sholat, kita jeda sebentar, kita akan bahas mengenai pertanyaan dari warga Muhammadiyah terkait dengan jual beli. Dan pertanyaannya menarik sekali nih Cak ya. Sebelum itu mungkin bisa dia sampaikan di awal ya Cak ya, terkait pertanyaannya ya Cak. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana hukum jual beli pohon duku yang masih berada di tanah penjualnya? Apakah diperbolehkan pemilik tanah atau lahan menebangnya? Nah, ini ada pertanyaannya dari anggota cabang Muhammadiyah Sukoharjo Wonosobo. Ya, terima kasih pendengar Radio Purnama Sidi, ya, kemudian warga Muhammadiyah, simpatisan yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, pertanyaan yang menarik ya, kita jeda sejenak dari pembahasan tentang sholat. Sore ini kita akan bahas dari pertanyaan ya, yang ini berkaitan dengan muamalah. Ini juga sesuatu yang setiap hari kita lakukan Mbak Dia. Jadi kalau sholat itu nih dihitung-hitung sehariannya sejam, kalau muamalah itu bisa 24 jam. Benar. Betul ya Cak ya. Jadi kalau sholat itu bilang minimal kan setiap kali sholat itu kan ya 10 menitan gitu ya. Tapi kalau muamalah kerja saja itu kan 8 jam. Betul. Ya, 8 jam per hari, kadang karena saya seringnya kerja malam ya saya kerja misalnya begitu ya. Betul. Jadi nah ini juga penting, perkara yang juga harus kita ketahui, harus kita pahami supaya kita tidak jatuh kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam satu riwayat itu, di antara perkara yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah adalah apa? Tentang harta. Baik. Ya, ada 2 pertanyaan. Bagaimana cara mendapatkannya? Dan yang kedua, wa bima anfaqau bih. Terus untuk apa harta itu digunakan? Nah,
Karena ini berkaitan dengan muamalah transaksi duniawiyah, itu juga bukan perkara yang tidak diatur di dalam agama. Jadi itu diatur dalam agama. Bagaimana di dalam transaksi-transaksi kita itu agar sesuai dengan syariah, tidak melanggar hukum-hukum syariah, Baik. dengan cara menzalimi satu sama lainnya, ya, tidak membahayakan satu sama lainnya. Itu kan prinsip-prinsip dasar di dalam muamalah kita itu. Nah, maka di dalam syariah itu bukan hanya perkara sholat saja yang diatur dalam bab muamalah, khususnya transaksi. Tadi kan bicara tentang jual beli duko, yang duko itu berada di lahan si penjualnya, kira-kira gitu ya. Betul. Ya, berada di lahan penjualnya. Nah, ini apakah dibolehkan jual beli seperti itu? Dan apakah boleh menebang yang punya lahan itu? Nah, ini insya Allah kita akan bahas itu. Oke, tapi saya ingin memberikan pengantar dulu berkaitan dengan jual belinya itu sendiri apa. Kalau kita bicara tentang jual beli itu secara etimologi itu apa? Ahdus syai' wa ita'us syai' akhar. Jadi mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu yang lainnya. Itu namanya jual beli. Oke. Jadi misalnya mengambil sesuatu itu berarti saya sebagai seorang penjual, maka saya mengambil uangnya pembeli. Oke. Nah, jadi kemudian wa ita'u syai' sama, saya memberikan sesuatu dan si pembeli atau penjual memberikan sesuatu. Jadi bahasa yang paling mudah, ya ono duite ya ono barange, kira-kira gitu. Itu secara bahasa dari sisi jual, secara jual beli itu. Ya, akhdus syai' wa ita'u syai'in akhar, mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu yang lainnya. Jadi ada uang pembelinya, ada barang penjualnya. Jadi pembeli memberikan uang, penjual memberikan barang. Nah, itu namanya jual beli. Kalau dari sisi istilahi, bai itu adalah mubadalatun malin bimalin li gharadit tamlik. Jadi pertukaran harta dengan tujuan memiliki. Ya, jadi kalau saya pengen punya, atau yang paling mudah saya pengen beli duku misalnya, seperti pertanyaan tadi itu, maka berarti kan ada pertukaran itu. Ya, saya punya uang, si penjual punya barang. Di mana tujuannya adalah untuk memiliki barang itu. Karena nggak mungkin orang jual beli kok nggak ada tujuan untuk memiliki. Pasti tujuannya itu memiliki. Baik. Nah, dalam konteks pertanyaan tadi, ketika orang jual beli duku, sebenarnya ya jual beli pohon. Baik. Ya, ini pohon duku. Misalnya begini, mungkin saya menggambarkan itu dari pertanyaan tadi itu. Saya ini misalnya pemilik dukunya gitu Mbak Dia, dan pemilik lahan. Baik. Mbak Dia ini seorang pembeli, ya istilahnya apa itu ya, pengepul atau apa ya, pembeli lah biasanya itu. Mbak Dia membeli pohon duku yang saya miliki, ya kan, misalnya di lahan saya itu ada sampai 30 pohon duku. Baik. Nah, Mbak Dia dibelilah 30 pohon duku saya itu, harganya sampai misalnya 100 juta. Baik. Itu tujuannya kan dia beli pohon duku itu tujuannya memiliki pohon duku itu, dan supaya dia dimanfaatkan dukunya kan gitu ya. Iya benar. Kalau pohonnya mungkin kalau ditebang ya bisa digunakan untuk kayu atau macam-macam, tetapi urfnya, kebiasaannya orang beli pohon duku itu ya dukunya itu yang dia manfaatkan. Nah, posisi lahan itu, posisi duku itu ketika terjadi transaksi itu kan dia berada di lahan saya. Kira-kira gitu ya. Iya, betul. Jadi posisi pohon dukunya itu karena yang dibeli adalah pohonnya. Baik. Kecuali kalau beli tanah itu, maka seluruh yang ada di atasnya itu menjadi milik si
pembeli. Oke. Nah, ini tidak, ini ya. Ini unik ini. Membeli pohon dukunya saja sementara masih berada di tanah pemilik duku itu. Oke. Nah, bagaimana hukum jual beli yang demikian ini? Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini ya, dari cabang Sukoharjo. Baik. Ya. Baik, kita akan bahas berkaitan dengan hukumnya. Hukum jual belinya itu sah. Apa dasarnya? Kalau kita kembali kepada rukun. Ini kan ya, pertemuan kemarin kita akan bahas tentang persiapan sholat ya, itu syarat. Rukunnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Nah, rukun itu sesuatu yang harus ada di dalam perbuatan itu. Baik. Di dalam jual beli juga ada. Apa rukun jual beli? Satu, al-aqidani. Ada dua pihak. Ya kan? Ada kan tadi ada penjual duku, ada pembeli duku kan? Berarti ada itu rukunnya. Benar. Ya kan? Berarti kan masuk ini. Rukunnya sudah terpenuhi satu, al-aqidani. Yang kedua, ada ma'qud alainya, objek transaksinya itu. Apa misalnya? Harga. Ada harga ya kan, misalnya tadi harganya 100 juta. Oke. Mendapatkan 30 pohon duku. Kemudian ada barangnya. Ya kan? Ada objek barangnya, itu berarti pohon dukunya itu kan? Berarti dua rukun sudah terpenuhi. Baik. Al-aqidani, kemudian yang kedua al-ma'qud alai. Yang ketiga ada sigot akad. Sigot itu ijab qabul, itu bahasa yang paling mudah ya. Ijab itu pernyataan dari seorang penjual. Kalau qabul itu pernyataan dari seorang pembeli. Saya terima. Misalnya kayak dalam akad nikah itu kan, ankah tuha wa jawwastuka fulan bin fulan misalnya gitu, maka pihak laki-laki mengatakan qabil tu nikah. Nah, di dalam transaksi jual beli itu juga ada yang namanya ijab qabul, atau dalam bahasa yang lebih simple itu sigot akad. Ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi rukun itu, kita analisa dari sisi rukun itu, maka transaksi jual beli yang dilakukan tadi ya, pertanyaan tadi itu jelas sudah memenuhi rukunnya. Al-aqidani ada kan? Dua yang berakad, penjual dan pembeli. Oke. Yang kedua ma'qud alainya, transaksi atau objek transaksinya itu kan ada. Baik. Harganya jelas sudah ada. Kemudian objeknya jelas barangnya, yaitu pohon duku. Oke. Yang ketiga jelas ada sigot, ada ijab dan qabul. Baik. Nah, ini dari sisi rukunnya terpenuhi. Maka tadi saya jawab bahwa jika tiga hal ini sudah terpenuhi, maka secara legal hukum transaksi jual beli tadi itu sah hukumnya. Oke. Ini berdasarkan dalil yang lebih umum di dalam surat Al-Baqarah 275. Allah berfirman, wa halallahul bai'a wa harrama riba. Oke. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Oke. Jadi jual beli itu dihalalkan. Ya, karena dalam prinsip muamalah itu begini, Mbak Dea. Semuanya boleh. Gitu. Kalau dalam muamalah, semuanya boleh kecuali yang dilarang. Ada nggak larangannya? Kalau nggak ada ya berarti jalan saja. Jual beli tadi itu. Baik. Ini dasar yang pertama. Ya, jadi secara hukum sah ya jual beli duku, pohon duku yang masih berada di lahan si penjualnya. Baik. Kemudian yang kedua ada dasar yang berkaitan dengan tidak boleh memakan harta dengan cara yang batil. Ya, ini secara umum kan prinsip dasar itu, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antara minkum. Hai orang yang beriman, jangan kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil,
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka. Jadi transaksi tadi itu transaksi yang antarodin, saling suka antara si penjual dan si pembeli. Baik. Ya, ini beberapa dasar yang menyebutkan berkaitan bolehnya transaksi tadi itu. Nah, lalu kemudian muncul persoalan. Lalu bagaimana dengan posisi penjualnya? Bolehkah memanfaatkan lahannya? Ataukah bolehkah kemudian si penjual ini memotong pohon itu karena hendak digunakan oleh si penjualnya. Baik. Dia jadi tanahnya itu untuk mau dibuat untuk rumah atau mau ditanami selain pohon duka seperti apa. Baik. Maka yang harus dilihat adalah apa? Ketika si penjual dan pembeli tadi, pembeli pohon duku dan penjual sekaligus dia pemilik lahan tadi itu, jika ketika akad itu memutlakan, artinya ketika dia mengatakan saya beli, misalnya gini ya, saya jual, ini pernyataannya si penjual, Baik. saya jual pohon duku ini yang ada di tanah saya sebanyak 30 ini dengan harga 100 juta. Baik. Si penjual tidak memberikan syarat apapun, ya kan? Berarti memutlakan namanya itu Mbak Dia. Lalu pembeli menerima, saya terima jual beli itu dengan harga 100 juta. Sudah selesai, Baik. ya kan? Jadi di majelis akadnya sudah terpisah, sudah selesai orang ini bertransaksi. Berarti sejak dari awal ketika penjual dan pembeli itu pada saat jual beli itu dimutlakan, artinya tidak ada batasan persyaratan-persyaratan khusus yang berkaitan dengan akad yang terjadi itu, maka pihak penjual tidak boleh menebangnya. Oke. Ya kan? Nah, berapa lama? Ya nggak ada batas waktunya. Baik. Ya kan? Nggak ada batas waktunya. Kenapa? Karena pihak penjual dan pembeli sudah berakad, di mana pada saat akad itu tidak ada persyaratan khusus, ya kan? Oke. Itu namanya transaksinya itu dimutlakan. Ya, maka pihak si penjual dia tidak boleh menebang. Ini berdasarkan satu hadis, al-muslimuna ala surutihim. Orang Islam itu ketika sudah bertransaksi itu terikat dengan syarat-syarat, Baik. kesepakatan-kesepakatan. Kalau nggak ada kesepakatan, maka nggak boleh para pihak itu melampaui batas. Nah, kembali lagi kepada kasus tadi itu, kita nggak tahu ya, apakah ada pembatasan apa tidak kan di dalam jual beli itu, tetapi kita menduga, ya kan, dari pertanyaan tadi itu kita menduga bahwa memang pihak penjual dan pembeli itu tidak ada persyaratan apapun, artinya dimutlakan. Oke. Ya, maka pihak penjual sebagai pemilik tanah tidak boleh menebang sembarangan. Oke. Lah, masih muncul pertanyaan. Nah, kalau demikian kan menimbulkan persoalan kan? Ya, di mana persoalannya? Persoalannya bagi si penjual, pemilik lahan. Sampai kapan pohon duku itu berada di lahannya? Oke. Sehingga kan penjual ini, pemilik lahan ini tidak bisa memanfaatkan lahan itu. Baik. Maka ketika kondisi yang demikian itu kan berarti mempotensi terjadinya tanazuk, pertentangan kan? Karena pihak penjual ingin menebang pohonnya, ingin memanfaatkan lahannya, pihak pembelinya nggak mau. Benar. Karena di kesepakatan awal nggak ada persyaratan apapun. Oke. Nah, bagaimana menyikapi yang demikian ini? Maka para pihak, khususnya pihak penjual yang pemilik lahan itu harus mengadakan semacam perjanjian lagi. Oke. Ya kan? Berapa lama pohon itu akan ditebang?
Baik. Ya misalnya kalau sampai 10 tahun, 20 tahun kan melas yang punya lahan kan? Baik. Ya kan? Hmm. Ya melas yang punya lahan. Maka si pihak penjual dan pihak pembeli itu harus mengadakan transaksi lagi. Oke. Harus mengadakan kesepakatan lagi berkaitan dengan pohon duku yang berada di atas lahannya itu. Misalnya sudah berjalan sampai 10 tahun gitu ya kan. Kan melas juga kalau sampai 20 30 sampai kapan? Oke. Dan itu terjadi, Mbak. Ya. Baik. Terjadi di beberapa desa itu sampai nggak ada batasannya. Itu bisa jadi rame itu. Oke. Ya, nah, maka di dalam syariah itu membolehkan para pihak ini untuk mengadakan perjanjian ulang. Ya, maka di dalam hadis dikatakan as-sulhu jaizun bainal muslimin. Perdamaian, ya, mencari jalan tengah, mencari jalan yang terbaik dari transaksi yang menimbulkan matanazuk, transaksi yang menimbulkan madorot dari satu pihak itu, maka perlu diadakan rembuk lagi. Sampai kapan batasannya pohon itu akan ditebang? Misalnya sudah berjalan 10 tahun. Oke. Kita tak kasih waktu sampai 5 tahun. Misalnya begitu kan. Baik. Nah, itu maka itu dibolehkan. Maka di dalam jual beli yang demikian itu ya harus ada persyaratan itu. Baik. Jadi kalau misalnya tadi di masyarakat Sukoharjo itu mungkin banyak ya karena duku di sana kan banyak ya. Benar. Maka kalau mau melaksanakan transaksi yang demikian itu, yang harus diperhatikan adalah apa? Ada batas waktu kapan pohon itu akan ditebang. Oh, oke. Ya kan? Kalau sudah ada batas waktunya, maka jelas misalnya pemilik lahan itu mau mengganti pohonnya dengan pohon apa atau mau mengganti dengan bangunan, kan ada batas waktunya. Oke, tak kasih waktu sampai 10 tahun. Baik. Pohon dukumu itu boleh berada di lahan saya. Sehingga ketika sampai 10 tahun ya, itu boleh saja pihak penjual itu untuk menebang kalau sudah melampaui batas waktu itu. Nah, ini apa namanya? Hal-hal yang bisa menghindar atau meminimalisir terjadinya tanazuk di antara para pihak jika terjadinya jual beli yang demikian itu. Jadi harus ada batas waktu kapan pohon duku itu akan ditebang. Baik. Nah, hal yang lain juga, misalnya bagaimana kalau pihak pembeli tadi yang jelas-jelas pohon dukunya itu berada di lahan pemilik penjualnya itu, ketika pemilik lahan mau memotong atau mau menggunakan lahan itu untuk yang lainnya, ternyata pihak pembeli tidak mau. Nah, ini bagaimana ini? Ya, itu bisa potensi berada di peradilan itu kan. Tapi di dalam syariah itu ada satu kasus. Ya, ini disebutkan dalam satu riwayat dari Samurah bin Jundab. Ya, Samurah bin Jundab ini ia memiliki pohon korma yang tumbuh di kebun milik salah seorang Ansor. Ya, jadi ada orang punya kebun, tapi kebun ini berada di lahan milik orang lain. Baik. Di tempat tersebut orang Ansor tadi tinggal bersama keluarganya. Ya, Samurah sering memeriksa pohon-pohon kurmanya, termasuk pohon kurma yang tumbuh di tanah orang Ansor ini. Jadi lahannya ini ternyata ditumbuhi atau mungkin ada yang gendelong ya, apa namanya? Kalau mangga itu ya buahnya itu masuk ke lahan orang lain kira-kira gitu. Ya. Lalu kemudian apa? Keberadaan Samurah yang setiap hari masuk ke lahannya ini, orang Ansor ini, merasa orang Ansor ini terganggu, ya, tidak nyaman, ya kan? Orang melu nduweni pohon kurma, tetapi oleh kotori tok, gitu kan? Ya. Lalu apa? Kemudian
orang Ansor ini menawarkan kepada Samurah agar menjual kurma itu kepadanya. Baik. Ya, wis tolong nggunaan kowe lah timbang wis kadung ning tanahku. Baik. Gitu kan. Wong kowe ya mendina masuk ning lahanku ya kotor kabeh dan macam-macam gitu ya. Tetapi Samurah ini menolak tawaran orang Ansor itu. Enggak mau, ya mungkin ini pohon kurma yang baik atau apa, enggak mau. Lalu apa? Orang Ansor ini melaporkan permasalahan itu kepada Rasulullah SAW. Kemudian apa? Nabi meminta Samurah untuk menjual pohon kurmanya. Ya kan? Nabi meminta untuk menjual pohon kurmanya kepada orang Ansor itu. Kemudian opsi itu juga ditolak. Ya, ditolak. Padahal yang minta itu Nabi. Baik. Lalu Nabi itu meminta Samurah agar memindahkan pohon kurmanya. Ya wis nek ngono kok pindahin pohon kurmamu. Wong iku lahane orang Ansor ini. Oke. Ya kan? Tapi juga ditolak oleh Samurah. Ya kan? Nabi mengatakan kepada Samurah, hadiahkan pohon kurma tersebut kepadanya. Wis nek ngono ya hadiahno wae. Mok dol dituku ya ora entuk, dipindah ya ora entuk, wis nemu hadiahno wae misal gitu ya. Oke. Dan untukmu ada ganjaran. Itu Nabi yang menjamin. Tetapi juga ditolak oleh Samurah. Ya. Ditolak semuanya. Maka Nabi mengatakan, engkau ini memang pengganggu. Oke. Ya. Lantas Nabi mengatakan kepada orang Ansor ini, pergilah, silakan tebang saja pohonnya. Idhab faqla nahlau. Ya, Oke. pergilah kamu dan tebang saja kurmanya itu. Jadi dalam konteks tadi itu, kalau kita membuat dua kemungkinan ya Mbak Dia. Baik. Kemungkinan yang pertama, akad tadi itu dimutlakan. Ya, dimutlakan. Tidak ada persyaratan, tidak ada batas waktunya. Lalu kemudian pihak penjual ingin rembukan lagi. Ya kan, sampai kapan? Nah, pada saatnya tidak terjadi kesepakatan deadlock. Loh, mbiyen pas jual beli orang ada persyaratan tahun kok. Ya berarti terserah sak kapanpun kan begitu. Iya. Tapi pihak penjual kan mengatakan, enggak, ini kan tanahku. Saya mau menggunakan tanahku ini. Maka kalau mengacu kepada hadis ini, si pihak penjual wis diajak rembuk meneh ora entuk, ora gelem, ya kan? Maka kalau kita mengacu kepada hadis ini, boleh pihak penjual itu memotong pohon kurma atau pohon dukunya tadi. Okay. Kalau ini pohon kurma, kalau nanti berarti pohon duku. Ini pilihan yang terakhir. Baik. Ya kan, pilihan yang terakhir ya bagi seorang penjual ketika dia mengajak kepada pihak pembeli untuk rembuk lagi berkaitan dengan waktu kapan dipotong, kok nggak bisa. Baik. Ya, maka pilihan terakhirnya adalah boleh pihak penjual atau pemilik lahan itu untuk memotong pohon duku itu. Nah, ini pilihan yang terakhir dari kondisi yang deadlock yang tidak memungkinkan terjadinya rembuk ulang karena si pihak pembeli sudah merasa ini pohon wis menghasilkan banyak duku. Oke. Ya kan gitu ya. Ini Baik. jawaban dari kami tim Majelis Tarjih yang berkaitan dengan persoalan tentang jual beli duku yang berada di lahan pemiliknya. Ya, jadi kesimpulannya bahwa secara hukum boleh hukum jual belinya itu. Baik. Ya, hukum jual belinya boleh. Hanya saja agar tidak terjadi tanazuk, pertentangan di kemudian hari, maka pihak penjual dan pembeli harus menyertakan persyaratan kaitannya dengan waktu kapan pohon duku itu akan ditebang. Oke. Nah, kira-kira gitu, Mbak Dia. Jawaban dari Majelis Tarjih ya berkaitan dengan pertanyaan dari cabang Sukoharjo ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin.
Masya Allah sudah cukup rinci dan detail sekali ya Cak Sun ya Ya. untuk jawabannya di pertanyaan dari pimpinan cabang Muhammadiyah Sukoharjo. Ya, terima kasih banyak Cak Sun yang telah memberikan jawabannya mewakili Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Wonosobo. Ya, dan sahabat Purnama di akhir sudah kebersamaan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Dan bagi Anda yang ingin menyimak tayangan kami kembali, silahkan bisa mengunjungi YouTube kami di MTTV channel Wonosobo. Jangan lupa di subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Bagi pimpinan cabang Muhammadiyah Sukoharjo, jawabannya sudah sangat detail sekali Cak ya. Insya Allah, insya Allah. Ya, alhamdulillah, dan terima kasih juga sudah mengikuti melalui Radio Purnama Sidi Wonosobo. Ya, sahabat Purnama Sidi dimanapun Anda berada, dia mohon pamit undur diri pada kesempatan kali ini. Jangan lupa bagi Anda yang juga ingin bertanya seperti pimpinan cabang Muhammadiyah Sukoharjo, Anda juga bisa bersama bertanya langsung ke Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Wonosobo atau bertanya melalui Radio Purnama Sidi Wonosobo. Silakan bisa hubungi Dea di 082114149287. Dia mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.